istilahnya kan ada sebutannya memanusiakan manusia. Jadi sebagian dari profit gua itu ada porsi-porsinya, Den. Ada untuk gua, ada untuk sedekah untuk orang tua para karyawan gua. Meskipun misal margin lo atau sedikit, profit lo dikit, lo tetap paksain. Tetap paksain. Kita kasih solusi. Ayah emput. Makasih sudah datang nih. Ramai sekali loh followers Anda untuk meminta lu tuh untuk mampir ke sini loh. Itu yang masih belum lurus hatinya. Belum dibuka mata batinnya. Aja nih. 500 juta followersnya. Waduh. Banyak yang mau gali sebenarnya cocok banget deh karena konten-konten lo tentang ya pokoknya keluarga. Lalu gue juga baru tahu lu dulunya berangkat dari tour leader umroh dan gede banget ya di YouTube ya. Enggak banget, lumayan lah. Ratusan ribu mah gede bro. Gue belum ada apa-apanya tahun berapa Titi? Itu gua tuh dari tahun 2015-16 lah. Iya kan? 2016. Itu gue masih siaran radio, belum ada media sendiri gue tuh waktu itu. Ya terus akhirnya lu punya coffee shop juga. Banyak lah pengen gue gali lah. Ya tentang terus bisnis bini lu juga ya. Ada yang ngomong gini gak sih? Enak banget jalanin bisnis lu, ngapain abisnya? Ya ada aja sih. Kayak itu kan bisnis bini lu, bisnis istri gitu. Terus lu enak banget jadi suami gitu gak sih? Enggak sih, karena gue nggak pernah bilang, nggak klaim kalau misalnya gue ngejalanin bisnis ini. Gue cuma main di belakang panggung aja untuk bini gue. Tetap face-nya tetap face bini gue. Gue nggak pernah bilang kayak ini gue yang jalani loh, gini loh. Udah, yang penting istri gue bisnisnya lancar, seneng, berkah buat gue. Masya Allah, ya. Ini gue harus luruskan karena memang banyak sekali stigma-stigma negatif bermunculan gitu kan, fitnah sana fitnah sini gitu kan. Ya biarin lah, kasih solusi jadi bumper di depan gitu ya, sering dihajar, gue ngundang ini salah, gue ngundang salah gitu. Padahal sebenarnya insya Allah visi misi di podcast kasih solusi kan gimana caranya kita berjalan berbisnis sesuai dengan syariat, ya kan? Iya betul. Kita dapat informasi, akhirnya jadi pahala jariah juga. Itu, ya biarin aja lah ya buat mereka. Oke, kita mulai. Gini bro, berarti kan lu ada travel umroh. Gue tuh ada travel umroh juga anyway. Waktu itu lu tour leader di travel kebetulan punya orang tua, punya nyokap. Mau mulai dari mana? Sebenarnya banyak sih. Banyak. Ya dari mulai gua karir lu aja kali dari awal. Iya, dari awal gua bisa masuk travel nyokap. Tadi gue sebenarnya skeptis lah kalau misalnya kerja di perusahaan orang tua, pasti orang-orang ngeliatnya kan, lu mah enak punya kerja di tempat orang tua. Padahal tadi gue juga gak masuk situ. Tapi karena gue tadi udah nge-play beberapa gitu perusahaan besar juga yang sebenarnya udah kelihatan nih lumayan nih gue bisa nih. Tapi di tengah jalan nyokap bilang, kamu bantu mama aja lah gitu loh. Dengan dia ngomong gitu doang jadi kayak aduh kok langsung terketuk hatinya gitu kan, kayak ya udahlah, akhirnya gue memutuskan buat stop, buat ngelanjutin. Akhirnya gue bantu, walaupun akhirnya ya gue dianggapnya bukan sebagai anak yang punya, tapi tetap karyawan juga. Kerja ya 9 to 5, telat dikit potong gaji ya dengan dan ya pokoknya semuanya strict lah gitu loh. Jadi nyokap gue nggak mau ngelihat gue sebagai anak dari yang punya travel, nggak boleh ongkang-ongkang kaki. Ya udah, akhirnya gue belajar semuanya lah. Itu setahun lebih gue belajar di travelnya, mencret sana sini biar tahu semuanya dari kecuali accounting. Gue nggak masuk ke accounting. Karena memang bukan bidang lo. Bukan bidang gue. Background komunikasi. Oke. Jadi ya sebagai marketing, sebagai operator, akhirnya gue ditugasin sebagai tour leader. Ini masih jomblo nih? Masih jomblo. Kita cari tahu nih, apakah nanti bertemu dengan sang jodoh tercintanya itu adalah seputar perumrohan? Ya kan? Ini kan Uwi lagi nonton, bini lu pasti lagi nonton juga. Pasti, support season 1 soalnya. Wih, coba. Oke, jomblo. Akhirnya lu jadi tour leader, maksudnya hubungannya sama lu jadi YouTuber tentang informan atau mungkin edukator, tips and trick seputar di Mekah Madinah tuh gimana tuh? Iya gitu. Jadi pada saat dulu kan mungkin belum ada ya yang ngasih tahu info tentang umroh kecuali yang serius gitu. Kebanyakan yang ngasih taunya ya mungkin ya ustadz yang di bidangnya, yang ilmunya agamanya tinggi gitu. Nah, gue mikir, karena gue suka bikin video, gue suka foto, dan Instagram gue dulu isinya tentang foto-foto sekitar di sana tuh. Dan itu menurut gue lumayan engagementnya. Dari zaman dulu like 300-200 mah lumayan banget ya. Gede. Lumayan, dan followers gue lumayan nambah. Terus gue mikir, gimana kalau gue bikin sekalian juga video-video sinematik di sana selama umroh gitu kan. Ya videonya ya pakai musik juga sebenarnya gitu. Tapi terus gue pikir,
kayak kalau video doang biasa aja, gimana kalau misalnya gue sambil ngasih info yang biasa gue kasih tahu ke jamaah gue, yang sebenarnya mungkin travel tuh lupa atau belum ngasih tahu selama di sana. Kayak misalnya cara-cara pergi dari masjid, jarak dari masjid ke hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 segimana sih? Cara tuker uang di sana gimana sih? Simpel itu aja. Cuma gue ngasih taunya dengan yang santai gitu. Dengan kayak ngobrol ala vlog gitu loh. Jadi gue pengen orang-orang yang belum tahu kondisi di sana ngelihat dulu video gue nih. Oh, ini enak nih pembawaannya nih. Soalnya orang-orang ngelihat yang kayak mungkin ngasih tahu jelas yang baru mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di sini, kan orang mungkin ya aduh skip deh gitu ya. Nggak ada yang salah pada salamnya, tapi era sekarang nggak begitu guys. Era sekarang tuh pace-nya cepet banget. Lu dragging di awal nggak nge-hook audiens, lu udah skip udah. Sekarang kan zamannya ada hook dulu awalnya gitu kan. Nah, jadi gue membawanya seenak mungkin. Orang ngasih tahu juga santai, dengan bahasa juga santai. Yang kadang-kadang pakai saya kamu, kadang pakai lo gua gitu, walaupun kadang-kadang ada yang kontroversi kok gua lu sih. Cuma kan ya gua apa adanya dengan gini supaya lu nih dalam video gua bukan ngerasa gua edukasi, tapi lu nih menikmati flow gitu gua pengennya. Dan alhamdulillah dari situ lumayan sampai sekarang tuh video-video gua yang dulu masih ada notifnya yang nonton yang bilang makasih, yang gua alhamdulillah ya Allah. Makasih karena udah diinformasikan tentang di sini. Makasih ya Mas Putra karena informasi Mas Putra saya selama di sana benar-benar familiar banget deh sama semuanya. Gitu. Mekah Madinahnya gitu-gitu Mekah Madinah gitu. Itu dulu, itu belum ada lagi konten-konten sekarang. Berarti lu udah merasa bahwa kayak pahala gue udah banyak kali. Waduh. Jadi kayaknya gue gak usah bikin konten lagi. Enggak, tapi akhirnya gue kemarin sempet umroh lagi dan gue sambil ngejalanin, tapi gue video-video santai, bukan yang gue fokus buat bikin konten, enggak. Jadi sambil jalan sambil ngelakuin gue bikin video lagi dan masih akan nongol lagi sih video-videonya. Gitu. Karena sekarang gue emang udah nggak tour leader ya semenjak nikah. Jadi lu resign dong dari perusahaan nyokap lo? Resign dari perusahaan nyokap gue. Emang waktu itu nyokap gue juga agak berat sih, tapi gue pengen, karena kalau tour leader kan sebulan itu gue bisa berangkat 2-3 kali paling banyak kan. Ya itu gue kayak mikir nanti gue ninggalin anak gue, ninggalin istri gue ke depannya. Jadi sebelum berlanjut lebih jauh setelah nikah, akhirnya gue coba untuk resign. Biarkanlah dari travel itu orang lain lah yang mulai lagi. Itu ada adik gue juga. Jadi gue coba mulai aja dulu usaha yang lain. Tapi kan ada value tersendiri bro. Ada tambahan value ketika lu sebagai gini, personal branding lu udah kuat ya, tentang tour leader apa segala macamnya. Nggak dimungkinin kalau untuk kaidah branding atau marketing adalah ketika lu nempel sama sebuah travel umroh, otomatis pasti jika sudah dikenal ya contohnya ya, akan lebih mempercepat konversi closing minimal. Tour leader sama ini mungkin bahan marketing lo, orang marketing lo kan travel umroh nyokap kan pasti kan akan ngejual dong. Betul. Kan? Ini travel umroh mau daftar umroh dong. Oke, nanti dipandu sama YouTuber ini ya, misal gitu ya. Kita nggak pungkirin lah. Pasti ada lah, kan kita kan orang marketing juga. Pasti kan nama lo juga dieksploitasi di sana. Nah, satu dan yang kedua adalah ketika udah tatap langsung udah berangkat ke sana juga pasti kan ada potensi repeat order juga misalnya. Nah itu bukan menjadi bumerang ya buat travel umroh nyokap lu ya ketika lu resign? Ya mungkin salah satunya nyokap gua berat juga. Aduh, sumber uang gue keluar nih. Enggak bercanda. Hei, Anda durhaka sekali ya. Udah resign. Nyokap ketergantungan sama lo bilangnya. Enggak bercanda. Enggak ya, gue mikir dengan segala macam itu sih, intinya sih ya gue keluar karena pengen berusaha untuk buka usaha sendiri, belajar usaha sendiri gitu kan. Karena biar bagaimanapun selama gue di situ gue bekerja untuk travel nyokap gue gitu. Gue juga bukan posisi sebagai yang punya, dan gue juga nggak mau karena setiap gue berangkat gue bener-bener sebagai tour leader nggak pernah bilang, gue paling nggak mau orang-orang tuh tahu gue tuh yang punya anak yang punya. Jadi tahu sebatas apa? Ini sebatas tour leader. Tour leader aja kerja di hire freelance gitu ya. Gue pengen orang-orang itu nggak segan ketolong sama gue. Bahkan sampai di kamar kurang anduk bilang sama gue. Gue ambilin anduknya ke resepsionis. Gue minta orang anduknya gitu istilahnya. Gue pengen kayak gitu. Jadi istilahnya gue pengen gue melayani sepenuh hati. Nah kalau misalnya orang itu tahu gue anak yang punya travel, segan dia minta tolong. Ya kan? Dia nggak mau pasti minta tolong yang gitu-gitu. Sebentar Pak, ini ada pisau bermata dua nih. Yang pertama betul, ya kan takutnya segan apa segala macam untuk naikin sisi dari services sisi travel ini jadi tinggi gitu ya, bagus gitu ya. Atau jangan-jangan lu bela-belain seperti itu
karena mungkin lu rela mati-matian, kaki lu patah misalnya apa segala macam, karena memang ya lu merasa memiliki, lu sendiri yang punya. Jadi kayak seakan-akan suruh gue dalam hati gue. Ya kan kalau memang ternyata orang itu jadi suka sama gue, kan travel umroh gue juga yang cuan. Jangan begitu. Enggak juga, tapi intinya emang pasti ada rasa memiliki ya. Pasti walaupun itu bukan punya gue, tapi kan ini kan ada nama nyokap gue di situ gitu kan. Tapi intinya sih gue di sana pengennya mengabdi gitu loh. Mengabdi sama para jamaah, karena kita adalah jembatan yang membawa mereka untuk menuju lebih dekat sama Allah kan di sana kan. Jadi istilahnya ya banyak yang akhirnya gue jadi kayak babu di sana, belum disuruhnya buat cariin peniti, beliin peniti, cari benang kecil buat sana. Gue nggak apa-apa, bener-bener disuruh cari gitu gue nggak apa-apa, karena ya kadang-kadang capek juga. Oh, kok kenapa gue disuruh begini? Tapi ya udahlah. Gitu loh. Kadang-kadang kita nggak tahu tujuan-tujuan orang umroh kan ada aja kan. Maksudnya ya ada yang tulus, ada yang ya tau lah zaman sekarang kayak gimana. Dan kalau dari pengalaman gua yang kayak gitu-gitu ada aja gitu loh. Yang akhirnya ngeliatin langsung yang aneh-aneh di sana terjadi sama mereka, gua tuh ada ngeliat kayak gitu. Apa contohnya? Oh, itu banyak banget dari Yang mana? Apa sih? Oke. Ini berbagi sama teman-teman biar dapat edukasinya dong. Iya kan gue juga belajar. Jadi gini, sebenarnya selalu yang gue informasikan untuk orang yang mau umroh ya, terutama anak muda, pasti mikirnya ini bukan menggurui, ini berdasarkan pengalaman gue ya. Itu adalah gue nggak mau umroh, gue masih banyak banget nih dosa di sini yang gue lakuin masih kurang banget. Tapi dari pengalaman gue itu sebenarnya nggak berlaku. Yang berlaku adalah yang selama yang lakukan di sana. Mau dosa lo kayak apaan di sini, selama lo tulus di sana, lo bakal dikasih kelancaran. Masya Allah. Karena dari pengalaman gue nih ya, gue pernah ada satu jamaah gue, dia model majalah seksi. Dia model majalah seksi. Istilahnya lo ketik namanya tuh di Google udah foto-foto dia lah gitu. Cewek nih ya? Cewek. Itu dia cerita sama gua kalau misalnya saya lagi umroh nih, orang-orang komennya kayak gaya banget umroh, biarnya baju kebakar selama di sana gitu loh. Dia beneran tulus, nangis gitu liatnya. Sedangkan dia tuh umroh ke sana cuma bawa koper kecil doang satu, dan baju bener putih doang, nggak pakai apa-apa, dan selama di sana dikasih uang sama orang, dikasih makan, dan bener tulus banget. Beda ya, nggak usah kita ya sebenarnya pengennya pakai baju yang bagus-bagus sana kan, kayak mendokumentasi kita. Jadi bawa koper pasti bajunya lumayan gitu loh. Dia bener bawa koper tuh, koper travel kan sedang. Dia bener bawa koper kabin doang di sana. Jadi dia tuh tulus ke sana gitu loh. Nggak ada masalah sama sekali selama di sana. Bukan buat niatnya, kan ada yang maaf ya, ada yang mau gue pengen bikin konten keren, foto-foto atau pamer mungkin. Hati-hati orang beda-beda ya. Biar ketahuan gue umroh nih gitu. Padahal istilahnya kurang, maksudnya bukan menghina ya. Maksudnya kan dia kan fotonya kurang ini apa sih gitu loh, istilahnya selama dia pekerjaan dia gitu loh. Terus. Nah gitu. Ada lagi. Di sana malah dibayar tuh, maksudnya si yang tadi cewek tadi malah ada yang ngasih duit. Padahal dia juga kadang-kadang pakai cadar gitu loh. Dia nggak ngeliat mukanya gitu loh. Ada ngasih makanan gitu. Dan bener-bener kan gue kan sebagai tour leader, gue tuh pas jam makan siang makan malam gue suka ngabsen. Maksudnya jangan sampai ada jamaah gue yang belum makan nih. Ada yang belum makan nggak kelihatan di restoran, gue teleponin, gue tanya kenapa belum makan nih. Takutnya ya butuh makanan, akhirnya dia atau apakah nyasar atau gimana gitu kan. Pokoknya kan butuh energi namanya umroh kan. Gitu. Nah jadi gue tahu, dan dia kadang-kadang nggak makan bener buat itikaf di Masjidil Haram gitu loh. Nah sedangkan ada lagi nih kan, gue pasti kan setiap pas lagi manasin ngobrol-ngobrol kan. Nah ada yang ngaku dia suami istri, dia ngaku di kampungnya itu dia orang yang dihormati karena agama gitu lah ya, pemimpin agama di kampungnya gitu loh. Ya tapi selama di sana dari mulai berangkat dia suami istri, istrinya tuh sering dimarahin sering dimarahin di depan kita gitu loh, depan jamaah, sampai jamaah tuh kayak bilang, Mas Putra tolong bilangin dong itu kalau misalnya berantem jangan depan kita gitu loh. Waduh Bu, saya mana bisa Bu gitu Bu. Itu di luar ranah saya Bu, dalam hati enggak gitu. Aduh, susah juga ya. Ya udah gitu. Nah akhirnya udah nih, pokoknya kita tuh sering banget ngedenger dia berantem. Padahal dia mengakuinya dia orang yang agamanya tinggi di kampungnya gitu ya. Udah nih dari Madinah kita umroh, tawaf, sa'i. Setelah potong dia tuh kecapean sampai kayak kejang-kejang gitu. Akhirnya dari masjid akhirnya kita mesti gotong tuh si suaminya. Kita harus gotong sampai
ke hotel. Dia benar-benar nggak bisa jalan dari situ. Ditanya sama istrinya, emang ada penyakit riwayat apa, Bu? Suaminya nggak ada, sama sekali nggak ada. Nggak ada istilah apa-apa. Nggak ada riwayat apa-apa. Oke, terus Akhirnya makan setiap siang, malam gue antar kamar makannya gitu. Jadi dari situ sampai selesai Mekah dia nggak bisa keluar kamar. ya Allah. Dia benar di kamar aja sholatnya. Kayak maaf ya, kayak lumpuh gitu. Kayak lumpuh gitu loh. Tapi dia bisa ngomong, bisa Iya, tapi apa di kakinya kan berarti kan? ya nggak bisa lemes aja badannya kayaknya. Kayak ketarik, kayak keram gitu. Gua nggak ngerti deh, pokoknya dia Oh, lemes aja. Terus Mungkin ada nonton pernah umroh bareng gua juga pas dari situ pasti tahu deh, kita kayak sampai ada omongan di ibu-ibunya, ini pasti gara-gara dia sering marahin istri depan kita nih ini gitu kan. Dan ajaibnya hari H mau pulang sembuh langsung. Hari H mau pulang sembuh. Lu bayangin. Itu gue mikir, wah ini real nih. Ini menurut gue salah satu yang paling fakta depan gue. Lu perbuatan lu yang di sinilah gitu loh. Nah, udah nih gue pikir setelah itu dia akan menyadari kesalahan dia gitu kan. Nah, udah kan sembuh, udah sehat lagi. Transitlah di Dubai sebelum pulang kan pakai Emirates gitu kan. Oke. Di Dubai ada barang dia yang ketinggalan di airport. Jadi kita jalan di airport itu ada barang ketinggalan di kursi. Itu padahal ada yang ngeliat itu salahnya dia. Gitu. Tapi dia maki-maki lagi istri depan umum di situ lagi. Waduh, kita Yama kayak bilang, wah ini orang nggak sadar nih. Gitu. Oke. Kondisinya. Terus apa yang terjadi? Ya udah, akhirnya untungnya saya langsung lari. Gue langsung lari ke belakang, barangnya ada di kursi yang sebelumnya. Tapi ya itu tetap akhirnya menyalahkan istrinya. Berarti maksudnya adalah ya ini nggak maksud untuk ketatoyurannya ya, tatoyur apa gimana banding-bandingkan. Oh berarti gara-garanya bukan. Tapi yang pertama memang itu tanah suci ya. Kota suci itu kan memang istilahnya kalau boleh bicara rumah Allah pusatnya. Betul. Ya kan di sana lah, ya, pahala terbesar di Masjidil Haram apa segala macam. Terus juga akhirnya ada dalil mengenai kita ini akan dihukum sesuai dengan amalannya. Betul, kita berbuat baik ya akan dikasih ganjaran banyak baik. cerita di situ gitu kan. Dan seterusnya. Plus Allah membuktikan dengan kebesarannya. Allahu Akbar gitu, yaitu ketika di tanah suci pengelumpuh. Pas mau ke Dubai, ya kan bukan tanah suci, logikanya di Dubai ya pada umum pada negaranya gitu istilahnya. Set semua. Harusnya kan ya udah nama ujian minimal connect lah. Iya. Gue bisa begini, kok tiba-tiba sembuh nih gitu. Sebelum nyampe Dubai, ulah lagi. Boy harusnya kan introspeksi gitu loh. Poinnya itu kan maksud lo kan. Poinnya. Tapi mulai digas lagi, bininya dihajar lagi apa segala macam. Jadi jadi intinya dari sini adalah buat kalian yang mikir belum siap, takut dibalas setelah perbuatan kalian selama di sana di tanah suci, jauhin pikiran itu. Itu kayak stigma tentang musuh-musuh Islam biar kita nggak berangkat umroh deh kayaknya. Mungkin iya. Iya, gue tahu kok itu stigma dari lama sampai sekarang masih ada tuh. Kita akan dibalas dosa-dosanya gitu kan. Biar ini musuh-musuh Islam nih biar pada sepi di Ka'bah. Gue tahu otak-otak lo. Wahai oknum. Ya. Sampai Ustadz gue cerita, ada guru gue dulu, dia cerita istilahnya dia pernah cuma ada pengemis di Mekah, pengemis sama dia gitu. Dalam hati dia cuma dalam hati doang. Lalu fisik sempurna aja ngemis lu, kalau misalnya ada yang cacat gue kasih dah. Tiba-tiba banyak orang cacat minta sama dia. Wah ini Hamzah Real. Langsung dia. Ini edukasi yang luar biasa loh ini guys. Ini bener deh, ini real. Sebenarnya banyak qadarullah yang pertama ya. Tapi ini lihat deh, ada bagian ibroh yang bisa kita ambil loh. Gue pernah cerita juga kok di beberapa platform. Di satu konten di salah satu brand lah namanya Shirata gitu, sendal menuju kebaikan. Gue cerita di situ terkait pengalaman umroh gitu. Gue cerita itu kisah gue pertama kali gue taruh di situ, yaitu terkait ujian yang ada di sana ketika gue berangkat sama bokap nyokap udah duluan balik ke kamar habis aktivitas umroh dan seterusnya. Gue balik udah kelar, gue naik ke kamar lagi capek-capeknya, gue belakangan ya istilahnya, bokap langsung bilang kayak titip dong beliin sesuatu lah kayak vitamin atau apa. Ya Allah, gue agak ngeluh, ya Allah ini baru nyampe pak, mati gitu kan, suruh lagi kenapa nggak dari tadi telepon gitu, orang tua nih. Ayo udahlah, ngambek gue. Ya, Pak kan udah jam sini, Pak, bukan dari tadi, Pak. Terus tiba-tiba, ya ini pelajaran ya, sangat disesali juga pada saat itu gitu. Namanya juga gue manusia biasa. Gue bilang kayak gitu, terus bokap cuma bilang kayak, ya kalau Papa nggak capek dan Papa mampu juga,
papa sendiri. Der, nggak nyuruh kamu. Ya udahlah, ngambek nih gue nih. Oke. Lagi capek-capeknya. Umur berapa tuh lo kira-kira? Itulah pokoknya. Enggak lah, baru-baru lah. Terus abis itu udah gue turun. Waktu itu hotel Anjum kan. Oh Anjum, Nah, oke. kan eskalator tuh Mhm. ke bawah kan. Hmm. Ya mau Anjum 1, Anjum 2 towernya kan pasti ada eskalator ke bawah kan. Hmm. Outdoor, eskalatornya indoor gitu kan. Hmm. Turun set, lu sadar nggak sebelah kanan kan ada mesin ATM kan? Oke. Sebelah kanan begitu turun ke kanan mau ke Harom itu di sebelah kanan ada mesin ATM tuh. Ah. Sebelah kanan. Satu-satunya kok di situ. Ya udahlah. Terus gue cek, oh real gue menipis. Jaga-jaga udah gue ambil lagi. Anyway gue nggak pernah tuker ke money changer kalau gue tipikalnya. Pernah mungkin 1 kali gitu ya, tapi biasanya gue ATM udah keluar gitu kan. Lebih praktis aja daripada nyari-nyari money changer. Dah. Sambil ngedumel gue turun eskalator Anjum, bro. Yaelah. Tahu gue capek, nggak ngerti banget lagi orang tua padahal. Ya telepon kayak minimal. Gue lagi capek bro, habis tawaf bro, kaki gue udah Paham. mau copot bro. Paham Kanjum banget. tahu kan? Tahu kan hotel yang Sebenarnya deket, tapi deket ke Masjidil Haram yang barunya. makanya kan ada jargon, ya kan? Dekat di mata jauh di kaki. Gue ngedumel di tangga jalan itu di eskalator. Gue masih inget banget. Capek-capekin aja lah, mau beli sendiri tadi pas lagi habis tawaf kan juga bisa banyak nahdi tuh di situ. Ya udahlah, gue ke ATM. Set. Masukin ATM, set kepleset, masuk ke mesin. Bukan masuk ke tenggelam ke mesinnya, ke baja-baja besi. Ya Allah. Ini gak punya duit gue. 10 detik bro, gue inget. Proses. Allah uji gue tuh 10 detik. Turun, set. Udah mau di ujung tuh mesin ATM sebelah kanan habis turun Anjum. Gue bisa beli sendiri. Gue udah tau udah capek gue gitu. Telepon kayak minimal kan gue ngelewatin ATM yang tadi. Gue kan bisa sekalian balik, gue mampir bentar gitu loh. Top segala macam. Gue masukin set keselimpet. Kartunya bukan ke mesin bro. Iya ya paham. Ke Ada kayak celah dikit cover lah. gitu. Cover si mesin ATM-nya. Sehingga tuh baja udah gak bisa telat masuk ke dalam. Santai gue. Ya Allah. Duit gue lagi nih, gue suruh beli nih. Koprak geser sana ditanya. Satpam. Dimarahin. Kenapa urusan kita kan punya hotel. Gue ke hotel. Balik lagi ke Anjum. Mesin yang tadi gimana caranya? Itu ada sistem security bilang katanya ini milik hotel. Bukan, itu milik Harom. Gue balik lagi ke Harom. Gue balik lagi ke Harom. Tiba-tiba security yang berbeda. Gue nanya lagi, Pak ini tolong teleponnya call centernya. Gue telepon call center. Kata call centernya nggak tahu. Ya tanya security di sana. Aduh. Persulit bro. Duit udah tinggal di ATM-nya. Gue balik lagi ke security-nya. Terakhir gongnya. Kata security cuma satu kata. Ante muskilah. Lu masalah udah masalah lu. Mati nggak? Ya Allah nggak ada yang nolongin gue. Gue balik lagi ke atas. Pak ada cash nggak? Oh ya udah nih. Oh belum beli. Gue pakai cash balik lagi ke bokap gue baru gue bawa lagi gue beli. Jadi panjang urusannya bro. Panjang bro. Panjang. Capek banget ya Allah. Itu maksud lu kayak gitu kan? Iya. Hati-hati teman-teman. Bukan di sininya. Ini pelajaran yang dapat adalah di sononya udah nggak usah aneh-aneh deh udah. Kontan. Wah, aduh ya Allah. Nah terus kan lu bareng sama nyokap lu nih travel umroh apa segala macam kondisi jomblo. Yang namanya jomblo kan ya nggak mungkin lah pasti kan lu ngeliat bahwa aduh nih ujiannya ketika safar, ya kan? Ujian ketika ngelihat maaf ya wanita-wanita Arab misalnya atau mungkin jamaah-jamaah ya kan? Iya, betul. Daripada fitnah, Betul. pilihannya puasa atau nikahin kan gitu. Tapi ya ngomong gitu ya emang sih dari maksud gue. Oh. Gue alhamdulillah dapat jodoh pun dari sini gitu. Kebetulan waktu itu istri gue ya umroh dan karena kita kan gue kan emang melayani sepenuh hati gitu kan. Bisa aja. Dan mungkin dapet nih feel-nya ke dia gitu loh. Gimana ceritanya? Ya sebenarnya jadi awal mulanya ada teman gue selebgram. Ini dia pernah umroh bareng gue juga. Itu nggak kenal ya. Jadi kita namanya umroh bareng-bareng. Ada grup WhatsApp kan banyak lah akhirnya sering ngumpul setelah umroh jadi kayak keluarga gitu kan. Kalau perjalanannya bener-bener berkesan buat mereka gitu lah. Apalagi dapat orang-orang klop gitu. Nah teman gue ini yang selebgram ini akhirnya umroh berkali-kali lah sama gue karena seneng dari fasilitasnya. Ya alhamdulillah gitu memenuhi kriteria dia gitu. Alhamdulillah. Akhirnya sebelumnya temen si calon istri gue ini belum jadi istri gue itu sebetulnya udah dikenalin pernah ketemu gitu cuma sekedar hai gitu aja. Tapi lo tahu si waktu itu calon istri lo itu selebgram tahu? Tahu lah orang cakep banget gitu.
Siapa yang nggak tahu ya? Saya nggak tahu. Udah tahu. Cuma ya kita kan ya malu lah, maksud gua ya apalah kita rempahan gitu lah. Apalagi dia juga Tapi dia tahu kalau lo YouTuber. nggak tahu deh gua. Nggak tahu. Oke, tahu. terus. Dia taunya ini ada teman gua gitu loh. Akhirnya suatu hari dia mau umroh. Terus pas mau umroh dikenalin lah sama gua dengan embel-embel sama itu aja tuh teman gua. Travelnya oke, dia yang punya lagi. Travelnya gitu, padahal bukan punya gua, punya mak gua gitu kan. Ya, sama aja. Ya udah akhirnya ya udah dikenalin lah. Dikenalin, akhirnya gue jelasin via WhatsApp dulu lah gitu lah. Dalam hati gue deg-degan juga, ini kan yang cakep itu tuh dalam hati gue. Oke lah ya, maksudnya ada WhatsApp dia, kalau bisa abis WhatsApp gue pantengin terus, balas dong. Oke. Padahal tujuannya ngasih tahu tentang umroh gitu kan. Tapi ya namanya kita kan, ya udah akhirnya kita ngobrol. Terus pada saat itu dia itu pas manasik dia nggak bisa. Manasik umroh kan, manasik kan bareng-bareng gitu kan, dia nggak bisa. Kalau nggak bisa kan sebenarnya harusnya bisa-bisain dong gitu kan. Dan gue bilangnya, ya udah kapan bisa main kantor aja, ntar dijelasin manasiknya sendiri. Oh, modus banget lo. Sengaja lo pasti lo reschedule tiba-tiba kan? Enggak pas gue reschedule. Oh, tapi setelah itu dia ya akhirnya main ke kantor, di ruangan kantor gue jelasin lagi soal manasiknya. Terus buat dia sendirian. Gila ini emang laki lo, buaya. Laki emang kelakuan. Lu tuh kayak gue lo. Aduh. Kan tujuannya baik supaya dia dapat informasi full gitu dong. Kenapa lu pilih kasih semuanya dong? Nenek-nenek 82 tahun dong yang ikutan jamaah lo yang lu brief secara private. Bentar, dia baru pertama kali juga umroh. Pertama kali umroh. Oh, krusial banget ya. Berarti bener ya butuh butuh manasik private dan sendirian lagi dia. Maksudnya dia benar-benar niat sendiri gitu loh, nggak sama keluarga. Jadi kan mungkin nggak ada yang damping atau gimana, nggak sama orang tuanya gitu kan. Jadi minimal ada basicnya dulu gitu loh. Gue tahu di situnya. Nggak tahu, Putra. Mata lo buaya, Putra. Ya sambil bisa ngobrol gitu kan. Masya Allah, sambil nyelam minum air dulu ya. Ya. Habis itu udah lu private tuh. Ya udah, enggak private juga. Maksudnya kan di kantor gua. Maksudnya bukan yang kayak ngedate gitu, bukan. Oh, terus lo pakai baju ihram depan dia. Ya enggak, kan dia perempuan, enggak perlu kasih tahu ihram. Oh, kirain harus ngapain. Udah tuh proses berjalan. Ya udah proses berjalan, akhirnya ya umroh bareng ya. Gua di situ nggak beda-bedakan ya, maksud gua serius. Kalau misalnya orang butuh ya, gua tuh bener tidur tuh HP standby di sini dan gue kencengin kan. Kalau misalnya takutnya butuh apa-apa, gue takutnya ada jamaah yang hilang, maksudnya bukan hilang, mungkin lupa hotelnya, bagaimana gitu. Jadi ya gitu, semuanya sama. Oke. Terus karena kan gini, kadang-kadang kita tuh ada orang yang mana sih ngapain sih gitu loh. Ntar juga di sana tinggal ngejalanin. Terus ada lagi yang nyampe hotel, orang baru landing, misalnya di Madinah ini nggak mau ke hotel dulu, mau langsung ke masjid. Gitu. Ada yang hilang akhirnya. Oh iya. Ya kan akhirnya gue nyariin 2 hari gak ketemu, ya Allah, ini kemana nih orang. Akhirnya hari-hari tuh gue nyariin. Pas ini punya hari kedua itu gue cari dia dia mungkin dapat makan minumnya dari Zam-Zam, ada korma segala macam, ada di tiang. Untung kita kan pakai shawl yang ini ya, yang ngejreng gitu kan, dari jauh kelihatan. Gue nih jangan-jangan ini nih dia lagi di pojok di belakang. Pas liat gue, ya Allah Mas Putra begitu. Kesian. Ada kayak gitu. Maksud gue, makanya kalau misalnya itu tuh minimal basic-basicnya diikutin dulu gitu. Jangan sampai karena kita hasrat ya. Oke, kita pasti excited banget mau lihat Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tapi ada waktunya, kita ikutin dulu jalan alurnya gimana sampai dijalanin. Udah oke, ya silakan, ada waktu bebas silakan. Ada waktunya kok gitu kan. Ya. Nah, berarti kejadiannya ketika lo berangkat sama Uwi, Dwi Handa, kan dia jadi jamaah lo tuh. Set. Terus itu gimana proses terjadinya? Apa lo langsung nikah di Mekah? Oh enggak. Enggak ada. Pengennya sih gitu. Ya, berangkat set. Terus enggak, lo ada yang lo tutupin. Ini buat tips and trick dong buat teman-teman yang sekarang jadi freelance tour leader. Gue tahu isi kepala lo laki udah, gue tahu deh. Pasti kan wah ini begini gitu kan. Kan enggak salah, ibadah. Betul. Dia mau nikah kok. Lo gimana pandangan pertamanya atau? Enggak, cuma gue bawa ke Jabal Rahmah doang, berdua bareng di atas. Ya elah. Saja lo. Enggak. Gue tahu lu cucu Nabi Adam, gue tahu. Iya. Enggak, kalau gue jahat ya, gue bawa Jabal Rahmah, doa bareng, ntar aminin doa-doa saya ya, pakai bahasa Arab gitu kan. Tapi enggak gue gitu. Oke.
Enggak gitu. Ya Tapi udah, dokumentasi lu isinya pasti foto-fotonya. Coba gue mau tahu di kloter perjalanan itu. ya enggak, kalau gue kan ada yang minta tolong fotoin, ya gue fotoin. Kebetulan yang paling banyak dia yang tolong fotoin. Ya udah. Karena kan pada saat itu ya dia kan pada saat itu kan dia kan juga sudah sebagai istilahnya Instagram untuk model baju gitu kan. Jadi ya Sekalian endorse ya. sekalian endorse. Mungkin gue gak tahu ya, itu gue motoin doang dulu kan di sana kan. Ya, dia minta tolong foto ya gue fotoin. Dia namanya orang umroh, siapa sih yang nggak pengen excited punya foto sendiri gitu, either itu buat kerjaan dia atau buat itu ya gue mah jalanin semuanya. Oke. Istilahnya gitu kan. Pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta ya Lanjut di sana, dong. ya di sana pun kelihatan sepertinya dia juga ada ketertarikan juga sama gue. Pede banget lo. Apaan sih lo? Ya kan Yang, betul kan Yang? Gue udah tahu obrolan nih. Pede banget lo. Tahu dari mana? Karena dia WhatsApp duluan bangunin sholat tahajud. Enggak sih. Oh, enggak. Bentar. Lu pacaran lo? Apa? Pacaran nggak waktu itu? Enggak lah, orang itu juga masih baru kenal, gimana pacarannya sih? Keren. Nggak, Tiba-tiba langsung nikah? Enggak, jadi setelah itu ya cuma deket doang. Kita nggak pernah klaim kita pacaran juga, cuma deket. Bagus, mantap. Deket, nggak pernah sampai yang kayak kita pacaran ya enggak gitu. Akhirnya tapi ya deket, cuma sering ketemu. Akhirnya dia ada kerjaan, ya kadang-kadang gue anterin. Terus ya udah akhirnya nggak lama, gue juga udah umur ya gitu ya. Berapa? Lupa berapa tahun ya, pokoknya gue udah nikah 6 tahun sekarang sih. Sekarang Enggak, lu berapa sih umur lu? Gue 31. Sekarang 31. Berarti 25 ya. Ya. Pas lah. Ya gue nikah juga 26 27 sih. Ya. Ya udah deh, langsung aja bawa ke orang tua tuh. Gue lamar juga tuh dia tuh ala-ala. Lu bohongin apa? Lu bohongin apa aja gitu? Dia lagi jalan sama temen kelompok, gue ala-ala buat sekalian ini kan biar apa namanya memorable. Gue datengin kelompok sehari pulang pergi. Pagi datang Lombok. Nah, dia lagi ada kerja sama teman-temannya di Lombok. Pagi datang, gua surprisein dia ala-ala main gitar gitu. Set di belakang dikira pengamen, ternyata gua gitu. Hampir kasih receh gua. Oke. Ada ke videonya tuh di YouTube gua. Akhirnya ya udah gua lamar di situ, diterima. Abis itu gua nggak lama pulang lagi dah. Nggak lama proses langsung nikah. Langsung nikah. Waduh, ternyata ada loh. Gue pikir tuh cuma cerita FTV, SCTV doang, bro. Lu bayangin kalau misalnya waktu itu gue nolak tawaran emak gue buat ngejalanin itu kan, gue bilang ini insya Allah pasti ada berkahnya dari sini. Waduh. Mungkin kalau gue nolak dari awal itu nggak bakal di sini, gue nggak bakal duduk bareng lu sekarang. Oh iya. Ya, memang orang-orang terpilih doang sih bisa duduk dikasih solusi. Iya. Tapi sekarang lu udah nyanyikan, lu buang begitu saja nyokap lo. Nggak buang lah bro. Kan sekarang kan juga kalau misalnya dia butuh promo tentang travelnya ya langsung gue post, nggak mikir gue. Iya. Kan video-video gue yang di YouTube juga, ya gue emang di YouTube gue dari dulu nggak pernah ngepromosi. Ada sih satu video yang ngejelasin tentang cara memilih travel yang baik dan benar. Ada gitu kan, karena kan sekarang kita tahu lah banyak travel umroh yang bandel gitu kan. Ada caranya di YouTube gue, ya gue jelasin ada dengan travel nyokap gue. Tapi selain itu gue jarang banget yang kalau umroh pakai tim wisata, pakai ini, gue nggak pernah kayak gitu. Karena pokoknya gue nggak mau basicnya kalau misalnya dari awal kita udah gitu orang ini mah isinya promo doang, orang udah malas nonton ya kan. Jadi mendingan gue dijalanin ngasih informasi, edukasi. Kayak tadi misalnya lu bingung, bukan bingung, lu nggak pernah nuker uang real di sana kan. Gue ada video cara lu nuker uang real di sana tanpa ngomong bahasa Arab. Terus perbandingannya sama lu ngambil dari ATM berapa sih kita lihat kursnya gitu. Gue detail ada videonya kayak gitu. Iya, sekarang malah gue nggak tahu nih bagus nih. Oh ya, jauh emang bedanya. Begitu gue ngambil di ATM. Dulu sih ya, dulu real, bedanya jauh, jadi mendingan di ATM. Walaupun ada nilai apa namanya plusnya ya, maksudnya adminnya ya, tapi tetap pas di kurs ada bagusan di ATM dulu ya. Gue belum nyoba lagi sekarang. Cara gue bener dong. Cara gue memang nggak ke money changer. Gue sesekalinya doang waktu itu pernah money changer karena memang jauh waktu itu ATM-nya gue butuh untuk naik bis. Itu ya taunya praktis aja udah pakai ATM. Iya, dan money changer gue jelasin di sini nilainya beda, ada beda-beda nilainya. Di situ gue jelasin videonya. Nah, di video-video kayak gitu kan edukasi buat orang, informasi. Gue belum yang sampai nah kalau travel makanya pakai saya, ntar pakai travel ini gitu, enggak. Jadi gue cukup pakai atributnya aja gitu. Jadi orang lihat nih, ada kelihatan kan tasnya kan ada bacaannya travelnya gitu kan. Gue nggak perlu bilang, pasti orang kan gue depan kamera terus, jadi kelihatan. Soft selling lah istilahnya. Soft selling, iya. Itu tuh bagian dari strategi juga ya. Nah, artinya berarti udah tahu ya, ketangkap ya buat tim saya internal kasih solusi. Ternyata Putra sama Uwi nggak begitu dekat lah dengan travel ibunya. Sehingga kayaknya udah saya untuk propose menjadi
keberangkatan di bulan berikutnya sama kasih umroh kayaknya pas banget nih. Kalau nilainya lepas sih boleh. Enggak. Tergantung SOW-nya ya. Enggak. Gue istilahnya gini loh, maksud gue sama kayak gue sekarang di coffee shop ya. Gue nggak malu gue nggak menghindari untuk promosi coffee shop lain. Gue pasti seminggu gue ada muter coffee shop lain dan gue promosiin coffee shop itu gitu loh. Oh ya? Kan lu punya coffee shop sendiri? Ya gue gak masalah. Karena menurut gue rezeki mah udah ada ininya, udah ada takarannya buat kita masing-masing. Selama kita ngehasilin buat orang lain, apalagi bisa bikin satu tempat itu, satu usaha itu maju, ya insya Allah bakal ada datang lagi berkah buat kita gitu loh. Keren ini. Apalagi teman gue bikin coffee shop, gue bantuin, gue kasih cara-caranya, dan pasti gue promoin juga gitu loh. Oh berarti. Jadi kita punya usaha dan teman kita ada usaha lain, kalau emang ada cara buat ngebikin mereka lebih sukses, kenapa enggak gitu. Toh gitu gue kontak ke lu, soalnya ada nih. Tahan diri, oke. Artis besar, suami istri, selebriti. Kalau gue usah sebut namanya, pasti lu udah 101% tahu lah. Orang ini siapa. Suami istrinya terkenal banget gitu. Oke, apalagi looks-nya memang muslim dan muslimah. Waktu itu gue punya baju lah. Waktu itu gue kirimin nih. Lakinya baik nih, kan. Suatu sisi karena memang waktu itu pernah bantuin gue di tempat yang unit bisnis lain, dia boleh bantu. Tapi begitu udah ke baju, ke bini lu dong, gue numpang endorse nih gitu. Tapi bini gue udah punya brand gitu. Oh gitu, nggak bisa. Oh iya, siap. Gitu. Begitu gue kontak lu ya. Iyalah. Asal nggak terikat kontrak ya. Kalau kontrak beda kan. Kalau misalnya itu mah lanjut terus. Tapi kan hak dia juga kalau dia bilang bahwa kayak kan bini gue punya brand, ngapain gue promosin brand lain? Kita nggak menyalahkan dia, ya kan? Kita nggak menyalahkan karena itu kan pendirian orang masing-masing. Tapi kalau buat gua itu ya gitu, usaha apapun pokoknya ada rezekinya masing-masing lah. Takarannya tuh udah ada. Jadi selama kita bisa ngebantu, apalagi ada usaha yang akhirnya gede misalnya. Gue belajar dari istri gue sebenarnya. Oke. Dia tuh dulu ya banyak kan, dia kan salah satu istri gue tuh adalah hijabers lah istilah sebutannya ya. Salah satu istri lo? Istri gue salah satu hijabers. Oh. Hijabers. Aku kaget pun. Hijabers yang udah lama di dunia Instagram ini, selebgram ini lah. Salah satu yang awal-awal gitu loh. Dan ada banyak brand yang gede akhirnya followers dari 20.000 sampai ratusan ribu karena dia gitu loh. Dan dari situ kan orang jadi seneng banget sama istri gue. Jadi gue mikir pasti ada berkahnya lagi nih. Dan menurut gue istri gue tuh bisa sampai sekarang karena dulu tuh ya ada berkah-berkah dari situ juga salah satunya lah. Masya Allah. Nah dari situlah kita ya makanya kita weekend ada ajak anak-anak gue, kita muter coffee shop dan nggak takut buat mention coffee shop itu juga. Jadi ngasih tahu juga gitu. Padahal aku juga punya coffee shop, nggak masalah. Ini harus banyak belajar nih. Gue pun juga harus banyak belajar ya. Ternyata keberkahan Allah buka selebar-lebarnya. Maka nih parkir dikasih solusi BMW terbaru kan. Gak baru juga, gak baru udah lama kayak itu. Gue tadi ngeliat dari jauh aja sih. Kayaknya baru kayaknya. Jadi segala rezekinya dibuka gitu loh. Karena lu memudahkan urusan orang. Insya Allah. Iya kan. Apalagi lu coba support untuk travel umroh yang satu itu gitu loh. Iya kan. Pasti Allah bukain lagi tuh. Iya gak ya. Gak usah pakai embel-embel lah. Umroh gratis aja gitu. Ada. Punyanya kasih solusi juga gitu ya. Nah lu buka juga nggak buat misalnya meskipun lu punya travel umroh, tadi kan coffee shop yang lo bahas. Kalau travel umroh bisa juga. Ini gue nggak lagi bahas kayak gue pribadi ya, cuma gue belajar juga, pengen tahu lah. Iya bisa juga karena kan gue sebenarnya kan bukan karyawan di, kalau dulu kan gue karyawan kan nggak etis kan. Ya meskipun kompetitor nyokap lo. Nah, kalau misalnya kompetitor nyokap gue, sebenarnya kan travel umroh masing-masing kan ada ininya. Segmentasi. Bukan segmentasi sih. Kan travel umroh kan dia kan punya kumpulan, asosiasi namanya. Iya. Ya kan asosiasi. Dan asosiasi kan sering ngumpul juga. Iya, dan rata-rata kenal pemimpin-pemimpinnya. Dan ada yang deket banget gitu loh. Ya kalau bisa ada saling bantu kenapa enggak gitu loh. Nah, cuma kebetulan emang sekarang kemarin gue berangkat umroh ini sekarang adek gue yang megang. Adek gue lagi ini juga lah dapat ilmunya dari nyokap gue. Kan nyokap gue udah lumayan lama tuh buka travel umroh kan. Akan nuruninnya ke adek gue dari tahun 2000 kayak travel gue tuh. Udah lumayan lama juga. Allah ya. Ya, sampai sekarang ternyata ada lo yang jalanin dan lo juga udah ya misalnya bukan berarti nggak ngebantu ya, tapi memang fokusnya buat keluarga dan keluarga
Karena memang mungkin sebelumnya Allah melihat bahwa ternyata lu banyak membantu urusan orang ya, banyak membantu jamaah-jamaah, dimudahkan segala urusannya. Amin. Ternyata Insya lu juga Allah. dapat ganjaran pahalanya. Allah buka dengan ada bisnis coffee shop. Bisnis bini lu juga bareng ya? Bisnis mini gue. Apa namanya? Ciput, Ada namanya Hanum. Hanum ya. Tapi maksudnya jual ciput Jual gitu. ciput, kerudung instan gitu. Apalagi sih lu punya kayak banyak banget ya. Ada baju muslim juga sih, tapi cowok coba kalau Coba baju bukan Hazelnut. Hazelnut. Ya, ya. Hazelnut. Cuma ini kan kalau baju muslim cowok beda sama baju muslim cewek ya. Kenapa Baju bedanya? muslim cowok kan kalau cewek kan hari-hari pakai tuh baju muslim. Oh iya. Kalau cowok kan kadang-kadang pakai baju muslim kapan sih, sholat Jumat, kajian, gitu kan, jarang ya tiba-tiba ke kantor ya pakai baju muslim. Walaupun sekarang ada baju muslim modelnya udah inilah. Nah, ini inspirasi gue pada saat gue umroh juga, karena lu kalau umroh banyak lah orang pakai baju kayak gini kan, Oh iya. ya kan? Hah? Di sebenarnya gamis Pakistan sebenarnya dulu ya. Kalau sekarang kan kurta sebutannya. Kurta. Kalau dulu Oh, iya. sebutannya gamis Pakistan. Oh yang kayak 3/4 3/4 nanggung-nanggung gitu itu. Iya. Karena gue positioningnya adalah ini baju kalau misalnya full gamis itu kan orang-orang kayak aduh gue kayak ustadz banget. Maksudnya bukan menjelekkan ustadz ya. Maksudnya aduh gue kayaknya belum pantas nih pakai baju kayak gitu loh yang Oke. full. Nah kalau ini kan sebenarnya bisa gaya juga. Kondisional tuh kalau baju muslim atau jubah itu kan kondisional. Hmm. Gue pakai ke kantor juga ya nggak pakai jubah juga gitu ya. Iya, Buat gitu. sebagian budaya kantor ya. Tapi ternyata oh iya ini bisa masuk Iya. ke kantor juga. Buat Iya. hari-hari juga bisa bro. Nah, gue ke mall pun kadang-kadang pakai ini juga enak-enak aja gitu loh. Asal dipadu-padanin sama style zaman sekarang. Oke. Gitu kan gue ada pakai sneakers, ada yang pakai celana gombrong, ada yang pakai ini. Oh iya. Jadi kasual masuknya bro. Kasual masuknya. Oke, dan ini udah lama berdiri. Udah lama. Ini idenya pada saat gue umroh. Kepikir karena Kepikir karena orang bingung kadang-kadang suka nanya di sana pakai baju apa sih? Ada yang nanya pakai sarung boleh gak sih? Sebenarnya kan boleh-boleh aja. Cuma di sana banyak nih yang baju kayak gini. Dan dulu gue dikasih sama ada guru gue juga itu baju kayak gini. Terus gue liat, wih keren juga baju kayak gini ya. Kayak jubah tapi nggak jubah banget gitu loh. tapi bisa formal masuk ke Bisa masjid formal juga masuk ya. juga. Nah, ya udah akhirnya dan selama banyak video gue pakai pas video YouTube gue pakai baju kayak gini. Jadi kan bener kayak membaur lah sama orang sana tuh. Dan ini foto-foto orang lagi di sana tuh lihat. Ya itu, iya benar. Ya kan? Itu semua kan? Wih, ini di asik. Jabal Ini Jabal apa ini? Gua Hiro pokoknya. Jabal Nur. Jabal Nur ya. Iya. Oh, oke. Nah ini zaman gue nih foto-foto estetik kayak gini. Ini zaman gue foto zaman dulu nih kan estetik kan. Ah. View-view yang orang umroh pun mungkin nggak dapat view kayak gini. Karena kan buat kesini kan istilahnya butuh waktu, butuh tenaga. Naik ke atas ya kan? Naik ke atasnya. Asik banget ya. Nah makanya hazelnut berarti dari kata Artinya itu hazelnut. dulu itu gue zaman kuliah ada gue sebutannya tuh keren, nama-nama keren akun gue tuh dulu bukan yang Putrastia, namanya Hazelnude. Dari hazelnut kacang. Tapi gue plesetnya jadi Hazelnude, nut gitu loh. Iya. Gitu. Biar keren aja. Oke. Kan biar ala-ala artistik lah gitu oke. kan. Nah akhirnya karena gue suka banget sama nama itu dan gue pengen ada nama itu tetap melekat di gue walaupun gue udah nggak pakai, akhirnya gue masukin ke sini hazelnut. Ini rekomendasi nih buat teman-teman yang merasa mungkin pengen ke kantor. Kayak kita ke kantor sekarang kan kasual ya. Ya budaya kita kan memang bukan yang Timur Tengah ya. Betul. Kemana-mana ke kantor pakai jubah. Kalau di Saudi memang kantor pakai jubah gitu ya. Jadi kalau sekarang tapi tetap pengen terlihat Islami tapi tetap nggak kaku apa segala macamnya. Ada di sini hazelnut. Tuh kayak ada di mana? Shopee segala macam ya. Shopee. Oke. Di Shopee dia. Terus kalau untuk coffee shop bukan dong tadi Dim? Berarti ini pengusaha sukses nih, kita harus contek ilmunya. Amin nih. ya Allah. Uncle Brew. Uncle Brew. Ah ini coffee shop lo ya? Yes. Oke. Berarti ini siapa? Barisannya om lu sendiri atau gimana? Enggak. Uncle? Oh enggak. Tapi emang sebutan uncle ini dari kata emang gue karena gue dipanggilnya uncle sama ponakan-ponakan gue. Jadi ini sebenarnya oke, kita cerita dulu nih coffee shop gue ya. Boleh. Coffee shop gue pertama ini gue nggak ada kepikiran sebenarnya bikin coffee shop. Jadi sebenarnya abang gue udah punya coffee shop ini. Tapi dia bukanya di travel umroh gue. Itu ada mesin tempat ATM tuh depannya. Tapi belum sempat disewain. Oke. Akhirnya ya udahlah sama dia bikin coffee shop. Coffee shop kecil-kecilan gitu lah buat iseng dia doang sebenarnya. Jadi kalau ada yang manasik ya kopinya dari situ gitu. Oke, nah abang gue nih suka banget kopi. Dia istilahnya dia udah pecinta kopi. Udah tahu biji kopi ya, tahu rasa-rasanya gitu loh. Dia bikinnya kopi yang kayak kekinian. Ya pasti inspirasinya tuku. Ya kan, tuku kita suka banget semua tuku, basicnya gitu. Ya udahlah, gue suka banget dulu tuku kan. Tapi tuku tuh dari kantor gue jauh.
Nah akhirnya pas ini gue udah selesai dari travel gue udah nggak travel gue ya, pas gue ini cobain lah kopi buatan abang gue. Wah ini enak banget nih kopinya dalam hati gue. Ini sayang banget, gue manggil abang gue A. Ini sayang banget A, kalau misalnya nggak dilanjutin, nggak digedein lah istilahnya. Ya udah deh, kita bareng-bareng deh. Saya aku chip in A, kita bareng-bareng kita bikin yang agak gedean gitu. Oke. Nah, namanya Uncle Brew tuh karena anak-anaknya tuh dulu kalau manggil gue Uncle, dia tuh ngomongnya lucu aja, Uncle gitu. Sering banget ngomong Uncle. Akhirnya, termasuk abang lu juga dipanggil Uncle juga dong berarti? Enggak kan abang gue belum punya anak gue tuh. Oh oke. Gue jadi dia ya gak tahu kenapa inspirasi kenapa jadi Uncle gue juga nggak tahu lah. Ya udah kan gue menghormati dia, ya udah kita pakai nama ini aja. Oke, Brew ya. Brew kopi. Brew. Oke. Ya udah akhirnya karena menurut gue oke dan ini enak gitu loh, karena gue udah tahu rasa-rasa kopi kekinian gitu ya, zaman dulu ya, bukan kopi yang serius ya. Nah enak ya udah kita bikin lah kecil-kecilan. Karena sebelum gue buka coffee shop, gue juga pernah ada usaha dulu. Kopi juga? Bukan. Zaman dulu kan orang suka bikin roti bakar ya, roti bakar. Nah gue bikinnya pancake dulu. Jadi ada cabang travel itu umroh yang di daerah Jatiwaringin Pondok Gede. Dia parkirannya lumayan luas. Oke. Terus udah kita belajar usaha aja deh, gue sama abang gue juga di situ. Jadi pada saat tutup gue bikin lah situ tendaan. Jalan berapa lama? Jalan itu hampir 2 tahun. Cuma karena kitanya sering pergi, nggak fokus. Sering pergi umroh itu nggak fokus. Ilmu itu akhirnya dijalanin pelan-pelan, di recall lagi ke sana. Akhirnya munculnya Uncle Brew. Gue sempat kepo ini kemarin-kemarin nih. Ada satu tempat estetik itu kayak bukan segitiga ya, apa sih namanya? Iya kayak gentengnya gitu. Iya itu apa sih itu unik banget dah. Iya itu apa tempat apanya sih? Itu tempat di ini udah sah nih dia jadi coffee shop karena tempat duduknya belum jadi. Betul. Kayak tempat duduknya kayak bangunan mangkrak. Betul, itu strategi sebenarnya. Murah. Industrial gitu ya. Ada kok, mana sih fotonya sih? Itu tempat apa? Nah, iya ini lucu banget. Ada perosotan gitu-gitu kan. Ada perosotan. Dan khasnya tuh kayak itu tempat apanya sih, Bro? Itu emang kayak ciri khas bangunannya aja yang ini di daerah Jati Makmur. Jati Makmur itu mana? Pondok Gede. Pondok Gede. Emang tadinya begitu Bang bangun? Apa lu bangun dari awal? Enggak, kita bangun dari awal. Tadi ini rumah mangkrak. Kita rubah jadi kayak gini. Kita tuh spesialis ngebangun rumah udah gak kepake yang ada hantu-hantunya. Kita rubah jadi kayak gini. Jadi berapa cabang? Kok ada spesialis rumah-rumah mangkrak? Enggak, gue sebenarnya nyarinya kan bangunan kayak gini pasti estetik sebenarnya. Cuma nggak ada potensi aja, cuma ya nggak ini aja kayak yang di Bandung itu tuh tadinya rumahnya udah padahal rumah heritage bagus banget. Itu tegel-tegelnya masih asli semuanya. Terus ada guys cabang Bandung, coba deh. Lu berapa cabang ini? Sekarang 3. Oh, jadi 3-3-nya tuh rata-rata dari rumah yang mangkrak. Rumah kosong yang terbengkalai. Kecuali Tebet enggak. 2 Bandung sama Jati Makmur. Tebet memang bagus lah rumah. Bagus, dia ruko lumayan gede. Mana yang Bandung coba? Ini salah satunya Bandung. Seru banget ya, gue demen kalau yang kayak nongkrong tuh yang begini-begini tempatnya nih. Turun lagi. Ini Bandung nih. Yang close-nya. Ini bangunannya itu benar. Ini real bangunannya. Cuma gue iniin aja. Ini masih ada kayak apa namanya? Iya. Tiang-tiangnya khas Bandung, Belanda gitu kan, Bandung kan. Sampai ada noni Belandanya dulu. Waktu lagi ngebangun. Emang iya, itu ternyata beneran nih. Aduh, di gue gak cerita nih. Kenapa kan? Emang masih di sini nggak? Masih, maksudnya gue takutnya kan dulu kan waktu awal-awal takutnya orang ketakutan. Tapi kan udah lama. Jadi noninya jadi pelayan lo? Bukan, ngegangguin karyawan gue, ngegangguin yang bangun. Gitu. Pas lagi malam-malam? Pas lagi ngebangun ini. Dia nampakin diri? Kata tukangnya sih gitu. Kata tukangnya. Oh iya, karena emang bangunan Belanda. Coba lihat deh, ada yang real saja biar cepet, biar gampang. Nah, coba masuk ke video. Coba deh, Pak. Nah, itu reels. Enak banget tuh berarti lu promosiin sambil nunggu ya. Kan dua-duanya selebgram. Kayaknya usaha bisnis kayaknya enteng banget, nggak mungkin ada masalah tuh. Privilege dia. Artis-artis, selebriti, punya followers banyak itu gampang cara jualannya. Itu yang orang-orang pikirin kan. Padahal sebenarnya nggak gitu. Kan tinggal diposting. Aduh. Lu berapa followersnya? Ya, tadi kan 500-an ribu lah. UI berapa?
UI kayaknya satu berapa gitu. 1 jutaan. 1 jutaan berapa gitu. Nggak mungkin kecil lah reelsnya. Udah pasti ditonton, pasti beli. Karena nggak mungkin artis ngebohong Iya. sama usahanya. Harusnya seperti itu ya. Nanti kita cek ya tentang marketing Nah, atau salesnya. Gimana? Ini kan bangunannya bener bangunan. Oh iya. Tuh. Iya gini Bandung banget nih. Nah, Asik nih. jadi bener rindang. Ini nongkrong jam 12 di sini pun adem coy. Oh karena pohonnya gede-gede. Karena pohonnya gede-gede. Padahal daerah buah batu. Buah batu. Oke, buah batu itu tergolong Daerah panas bawah, ya? Tergolong panas. Daerah bawah soalnya. Ah, oke. Ada yang coba tuh lagi dalamnya kelihatan. Ada beanbagnya. Tuh. Ini konsep lu bangun dari awal apa bekas rumah-rumah yang... Emang rumahnya sebenarnya gue yakin di rumah cantik banget. Karena rumah heritage, tapi Iya, emang habis disewa sama orang, habis itu kalau nggak salah COVID ya kalau nggak salah. Jadinya kebekalai, sayang gitu loh. Ada noni Belandanya juga kali ya. Iya, Kan? nggak tahu deh. dia takut ntar orang jadi pada malas susah ya. Tapi udah nggak ada sekarang. Udah ada. Udah ada kita usir lah istilahnya. Lulu Rukiah. Rukiah atau apa itu sebutannya. Tapi bukan yang pakai botol gitu enggak. Alah, bukan itu. Gue nggak bilang settingan ya. Oh di dalamnya. Oh iya. Lo konsep lo memang kayak begini kalau untuk di Bandung. Apa ini berlaku ke semuanya? Ini gue emang nyarinya, dulu kan kita nyari tempat tuh benar-benar kayak dari hati banget gitu kan. Pokoknya gimana caranya yang sesuai pas lah sama hati kita. Nah mulai ini. Terus ada before after deh, coba lihat. Ini Pas lagi mau dibangun? Ini before after. Before after transformation. Nih. Before-nya? Mana before? Nih before-nya nih. Tuh jadi kayak gini. Oh iya. Ini jemuran. Oh iya, jemuran gitu. jadi kayak gitu. Oh, dari rumah-rumahnya sebelumnya ya. Nah, jadi keramiknya masih asli ya? Masih asli. Cuma itu aja untuk gue. Seger banget kan? Seger banget. Modal berapa tuh kapital? Teknis sedikit dia buat bisnis ya, gue pengen tahu aja. Oke. Ini modalnya nggak nyampe 1 M. 990. Nggak nyampe. Kayak nggak serius. Kayaknya 800-an deh. 800-an ya? Itu eksterior sama interior? Eksterior sama interior. Termasuk sewa. Ya semua. Langsung. Yang bikin gak berat adalah gue nggak pakai mesin kopi. Hah? Maksudnya? Ya kan bikin kopi pakai mesin, nge-grindnya pakai apa? Nggak pakai mesin kopi yang. Oh iya, apa namanya? Maserati. Maserati. Iya bener. Iya gitu lah. Iya. Hah? Manual. Iya. Udah benar semuanya. Serius? Kenapa? Satu, budget pasti ya. Itu kan mahal banget kan. Oh iya, bisa Dulu tuh juta ya? Dulu cabang gue sampai 7-8. 8 cabang. Wow. Di Jogja gue ada. Terus? Tapi waktu awal COVID, bis COVID itu, sebelum COVID, orang tuh masih sampai setelah COVID itu orang, jadi beberapa cabang gue tuh kecil. Coffee to go. Coffee to go. Online masih oke gitu kan. Tapi shifting nih setelah COVID nih orang-orang nih to go nih kurang. Jadi orang pengennya tuh experience. Nongkrong. Oke. Kan makanya zaman sekarang kafe itu wah keren-keren banget deh. Iya. Nah akhirnya beberapa cabang itu gue tuh sebenarnya berat banget buat itu cabang karena kan kita kan akhirnya ya orang yang kerja akhirnya lepas dari situ kan. Oh, iya. Nah akhirnya di Jogja kita masih cari lagi buat selanjutnya. Jogja itu lumayan gede. Cuma nih di Jatimakmur ini gabungan. Tadinya ada 2 cabang, ada di Jatiwaringin, di tempat dekat sama yang gue bikin roti bakar dulu ke pancake. Sama ada juga Coffee to go di daerah Bintara Jaya situ. Akhirnya gimana caranya nih kalau bisa orang-orang di sini tetap kita kerjain gitu loh. Karena tujuan gue berdasarnya gue bikin usaha itu gue pengen memperkerjakan orang. Masya Allah. Tujuan gue pengen banget bisa memperkerjakan orang, itu sebenarnya tujuan awal gue. Terus berkah buat mereka, didoain, berkah lagi buat kita gitu lah istilahnya. Istilahnya kalau kita melancarkan urusan orang kan pasti kan kita juga dilancarkan insya Allah sama Allah gitu ya. Nah akhirnya gimana caranya? Udah deh kita cari tempat yang gede, kita merge tuh karyawan-karyawan situ, kita gabungin situ. Which is itu Jatimakmur itu? Jatimakmur. Oke. Dan ada beberapa dari Jogja juga yang akhirnya kita kayaknya ke Jogja masih lama nih karena berapa pertimbangan untuk bikin lagi. Mau gak kita kerja di Jatimakmur sini? Akhirnya ada yang mau. Masya Allah. Dan pelajaran yang didapat apa ketika maksudnya merger tutup ada sekian banyak? Ataukah memang ini urusannya tentang marketing atau tentang ini sih sebenarnya lebih ke ego gua sama yang di atas sih. Maksudnya gue kan dari awal gue adalah gue tuh pengen orang-orang yang udah kerja sama gue, yang udah ngasih jasa sama gue,
Dan di angka baru itu kan cabang-cabang itu kan dari COVID berat, ya mereka yang penting mereka masih mau bertahan. Walaupun gue alhamdulillah gue nggak pernah namanya ngurangin gaji ya. Kalau bisa emang mereka gaji full dari kantong gue kasih dah dulu. Zaman-zaman COVID kan semua berat ya. Oke. Nah maksudnya ini orang-orang yang udah ngebantu gue pengen orang-orang ini jangan sampai lepas deh. Karena kan nyari kerjaan susah sekarang. Ya kan? Jadi ya Allah gimana caranya gue pengen orang-orang yang udah berjasa di hidup gue ini ya gue ini lagi lah gitu. Nyatanya ya alhamdulillah ada beberapa yang tetap jalan, ada beberapa yang udah ada kerjaan lain gitu ya. Gue nggak ngelarang buat mereka kerja lain lagi kan. Selama lebih bagus kenapa enggak. Berarti total pegawai sekarang berapa ya kayaknya total 50 lebih ya. Segituan lah. Segituan ya. Nah, kan ada back office-nya juga. Iya maksud gue itu. Ini keseluruhan maksud gue. Nyampe 50. Nyampe kayaknya segituan. 3 coffee shop nih nggak tanggung-tanggung, berat loh bro. Dan itu franchise nggak? Nggak, gue jalan sendiri. Gue sama abang gue. Yang paling gede revenue di mana dari 3 itu? Yang paling gede sampai sekarang di Bandung. Oke. Dan kalau urusannya mengenai marketing, yang tadi gue sempat singgung di beberapa menit yang lalu, yaitu apakah dengan mengandalkan Instagram lu pribadi udah 500.000, Dwi Handa atau Uwi itu 1 jutaan atau 2 juta sekitar segitulah, itu dengan mempermudah urusan apa segala macam ya? Pasti mempermudah. Pasti ya. Tapi menurut gue ini adalah strategi kalau lu mau punya usaha. Karena menurut gue ini adalah lini marketing. Ya kan? Lini marketing. Lini marketing nggak akan jalan kalau produk lu nggak bagus. Percuma kan? Percuma. Penasaran, ngecek klik gitu ya. Sekali beli udah one hit wonder kan. Nah, alhamdulillah selama gua marketing ya istilahnya kadang-kadang walaupun gua ada marketing ya kadang-kadang nggak kena ya tetap lagi kalau lagi sepi aja gitu loh. Jadi walaupun followers gua gede, maksudnya nggak gede, maksudnya alhamdulillah gitu ya. Uwi juga alhamdulillah segitu bini gua promoin. Gua kan minimal ada sehari tuh dari post-repost teman-teman yang story mention gue sama Uwi gitu kan. Terus gue ada berkala datang bikin konten di situ gitu. Itu ada masanya sepi-sepi juga. Tapi pas turun-turunnya pernah juga sehancur-hancurnya? Pernah juga. Oh lah. ya? Iyalah. Apalagi COVID zaman dulu pernah juga hancur. Tapi gue sebisa mungkin kalau emang profit nggak nutup ya gue nombokin. Gue nggak mau istilahnya karyawan sampai ada yang kehilangan ininya. Tuh alhamdulillah gue punya dari jalur lain gitu. Iya. Nah, Put gini nih, gue nggak tahu nih, ini menarik ya. Gue sekalian gue bahas tadinya gue pengen sebenarnya kumpulin satu persatu buat menjadi objektif yang lebih tinggi ketika ada stigma begini nih. Tapi nggak apa-apa lah gue bahas di sini aja sekalian pas lagi mumpung momennya sama lu yang selaku selebgram gitu ya. Aneh bilang terkadang, ini bagus nih quote-nya nih. Terkadang teman dekat kita begitu tahu kita punya usaha sendiri, bukan dia pembelinya. Karena terkadang justru kita nggak begitu dapat support dari orang-orang yang udah tahu bahwa ini produk ini, brand ini punya teman kita sendiri. Gue nggak tahu nyampe ke lu nggak stigmanya. Gue soalnya lumayan ketonjok sama insight ini mengenai ketika misalkan teman-teman kita nih nggak tahu ini punya kita. Dia tuh support, rela. Ini semua ada di psikologis pokoknya. Lu komen di bawah deh kalau lu sepakat sama omongan gue. Kalau nggak sepakat juga nggak apa-apa. Mungkin ini kayaknya gue sendiri aja kali di dunia gue kali ya. Tapi mungkin gue rasa insya Allah ada yang berpikir seperti ini. Misalnya contoh, gue lagi nongkrong di manapun itulah, terus tiba-tiba teman gue ketemu sama tempat estetik apa segala macam di foto, di posting, gue enak-enak banget. Tapi giliran misalnya dia tahu kita punya usaha, dia cuma ngesin doang, beli karena nggak enakan. Atau yang kedua, image itu kayak bahasa gini, gue pernah riset lebih dalam sih. Katanya gara-gara iyalah gue udah tahu lu kayak gimana. Gue udah tahu dulunya lu siapa. Gue nggak tahu deh, itu masuk nggak kalau stigmanya? Menurut gue, mungkin ada masalah, tapi ke gue sih alhamdulillah enggak ya? Karena mungkin ya, karena gue dapet di circle yang semuanya alhamdulillah saling support. Masya Allah. Ini circle support itu menurut gue juga ini pemberian dari Allah yang luar biasa banget loh ya. Mas gue ini tuh yang gak kita anggap, tapi ini tuh berguna banget gitu loh. Teman-teman gue banyak yang tiba-tiba aja datang ke tempat gue tanpa gue tahu. Terus ya udah ada yang ngepost, cuma nikmati gitu, ada yang itu benar karena kemauan dia. Mungkin juga ini adalah benih dari yang gue tanam.
Mungkin juga. Bisa jadi. Mungkin juga. Kita nggak ada yang tahu kan. Gue selama ini ya berusaha. Ya kalau teman gue punya nggak usah gitu teman gue, kayak gue muter coffee shop gitu kan. Terus kalau buat tahu, gue sama Uwi itu gak pernah terima endorse makanan. Mungkin pernah karena orangnya itu pengen banget gitu supaya waktu cepat dia bayar. Tapi selama ini gue makannya tuh gue gak pernah bayar. Kenapa? Karena gue pengen jujur. Satu, kalau misalnya emang dia punya teman gue pengen emang bener enak dulu baru gue post. Gue gak mau cuma karena gue dibayar gue bohong, gue suka nih makanan. Gue tuh gak mau. Berarti lu beli dulu dong? Kadang-kadang kalau yang emang gue pengen beli, gue beli. Gue post kalau emang sesuai sama selera gue. Atau dikirimin ke lu dulu. Kalau misalnya ada orang yang DM gue atau gitu, terus dia minta tolong ada makanan gini, terus kalau menurut gue itu misalnya hoki-hokian buat orangnya juga. Kadang-kadang gue ngeliat, oke gue liat deh, gue sempat waktu gue ngeliat, kalau menurut gue oke, kirimin dulu, nggak perlu bayar. Tapi syarat dari gue, kalau menurut gue nggak suka, mohon maaf gue nggak akan ngepost. Tapi lu bayar punya dia? Lu beli? Dia nggak beli, gue nggak bayar. Dia ngasih gue karena ngasih, tapi dengan kesepakatan ya lu asal lu kasih gue aja nggak apa-apa gitu. Karena basicnya dia mau ngebayar gue. Basicnya, tapi gue bilang gue nggak mau bayar, gue nggak mau dibayar. Tapi kalau misalnya menurut gue enak, gue akan post, gitu. Lagi-lagi nih belajar dari bini gue. Bini gue pernah ada bantuin orang dia jual cemilan-cemilan lah gitu ya. Terus dia dengan ikhlasnya kayak sini kirimin aja, dia orangnya itu kayak butuh, kelihatan kalau dia tuh butuh uang gitu loh. Kasihan. Akhirnya bini gue ngepromoin secara cuma-cuma pastinya ya. Terus alhamdulillah sekarang lumayan orderannya. Dan dia dari situ dia suka cerita ke istri gue, alhamdulillah nih dagangan sekarang lagi rame banget gini-gini gitu. Masya Allah. Guys, ada pelajaran yang sangat luar biasa yang harus kita petik guys. Satu, ketika kita memudahkan urusan orang, pasti Allah akan mudahkan kembali urusan kita gitu. Betul. Kan. Ikhlas, bantu, support, gitu kan. Siapa tahu mungkin dari doa-doanya dia gitu ya. Karena ini sebenarnya basicnya dari nyokap gue sih. Nyokap gue selalu bilang sedekah deh pokoknya. Intinya mau ibadah lu masih kurang bagus, apapun kurang bagus, lu istilahnya nih, lu agama lu bukan Islam juga, lu sedekah pasti bakal ada balasannya gitu loh. Nah ini kan kita kan melakukan kayak gue promoin itu kan mungkin sebutannya kalau melakukan kebaikan itu sedekah ya. Tapi beda itu bagian dari sedekah lu juga. Bagian dari sedekah gitu kan. Iya. Mungkin salah satunya ya itulah. Jadi alhamdulillah sampai saat ini hal-hal yang gue terima sekarang mungkin salah satunya hasil dari sedekah itu. Masya Allah. Gitu sih. Karena satu ini dia, mungkin juga buat para pengusaha ya, apalagi coffee shop gitu ya. Karena gue sempat dengar dari karyawan gue, kan pasti kan ada yang karyawan dari pernah kerja di coffee shop lain. Gue tanya sama mereka gimana di coffee shop sebelumnya gitu. Ada yang buat mereka padahal kan juga barista gitu kan. Tapi ditanya, kok omset turun sih, gimana sih ini, gak mau tahu gimana caranya omsetnya besok harus naik gitu. Mas gue itu kan bukan tugas dia. Dia kan cuma barista doang, cuma orang yang ada di situ. Itu harusnya tugas elu lah mikirin gitu. Nah, dari situ gue kan berusaha, istilahnya kan ada sebutannya memanusiakan manusia. Gitu kan. Jadi sebagian dari profit gue itu ada porsi-porsinya, Den. Ada untuk gue, ada untuk sedekah untuk orang tua para karyawan gue. Oh, meskipun misal margin lo atau sedikit, profit lo dikit, lo tetap paksain. Tapi kan lo juga punya hak juga untuk kewajiban yang lain. Lo punya keluarga, lo nafkah wajib, bro. Iya betul, alhamdulillah. Alhamdulillahnya kan gue kan istilahnya kita lagi tujuan utama gue. Gue kan coffee shop gue pengen mempekerjakan orang. Nah, gue landasan itu adalah karena gue punya sumber yang lain selain ini gitu kan. Tapi gue yakin dengan tujuan utamanya awal kita baik, insya Allah hasilnya juga baik gitu. Jadi gue sepakat nih. Pokoknya dari istilahnya kita mau profit 99 mau kita ada dari gue ngobrol sama bang gue. Misalnya kita buka usaha bertiga misalnya. Gimana caranya pembagian itu dibagi 4. Kita bertiga, 1 lagi buat sedekah. Masya Allah. Gitu. Either itu buat ke keluarga, keluarga orang tua dari para karyawan, atau buat orang tua kita, atau sekarang kan alhamdulillah gue juga ada sebagian lagi, gue kalau lihat gelas gue ada bacaannya mana buat Palestina. Oh, jadi sebagian profitnya itu lu support buat saudara-saudara kita di Palestina. Ya walaupun nggak gede nggak apa, tapi at least kita
hasil dari profitnya ada sebagian kita sumbangi. Inilah contoh pengusaha muslim yang memang betul-betul setiap langkahnya ngejar profitnya selalu melibati Allah. Oh ini nih Free Palestine. Oh ini di luar gelasnya ya? Di luar gelasnya kita kasih stiker. Oke. Kita side with Palestine. Ini gue baca ya bro ya, teruntuk teman-teman semua customer Uncle Bro, mulai hari ini sampai waktu yang belum ditentukan, apabila teman-teman membeli apapun dari kedai kami langsung di tempat, maka setiap 10% keuntungannya akan kami sisihkan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Semoga gerakan yang kita lakukan bisa sedikit menolong mereka yang ada di sana. Oh banyak ini bro. Lo posting begini dengan ratusan ribu followers lo kan. Masya Allah. Terkadang membantu kita tuh nggak harus dengan nominal bro. Jadi kan dengan perlakuan sebagai jembatan, sebagai ini, sebagai itu kan juga bagian dari sedekah. Iya, apalagi dengan postingan lu tadi membantu orang-orang yang mengendorse apa segala macamnya kan juga bisa jadi terhitung dari sedekah. Karena memang setiap postingan ada nilainya. Betul. Masya Allah. Tapi jangan disalahgunakan ya guys ya buat para oknum, tolong. Begitu nonton tayangan ini bukan berarti Putra juga akan free endorse selamanya. Tahu dong, nanti dikasih hati minta jantung. Sabar ya. Tapi akhirnya kesimpulannya di ujung obrolan kita bro, paling gede pendapatan lo dari mana? Dari segi perusahaan deh. Lu pribadi, endorse, atau coffee shop atau apa? Kadang-kadang saling melengkapi sih. Kadang ada yang dari sini, ada yang dari sini, ada yang dari sini gedenya gitu loh. Tapi selama ada hak karyawan yang belum terpenuhi, gimana caranya gue akan ngotak-ngatik terus sampai semuanya terpenuhi itu sih. Nombok bro. Jujur, gue masih berkali-kali ada nombok bro. Efisiensi aja kan tinggal dipecat. Waduh bro. Dan di coffee shop gue mancing lo, jangan lu nyerang gue, bercanda. Coffee shop itu apalagi bulan puasa itu pasti kita drop. Karena siapa yang buka puasa? Itu coffee shop bro. Kapan waktu mereka buat kopi? Habis buka puasa. Kan dia ada ibadah. Mau sahur. Kan jarang juga orang ngopi. Oh iya. Gitu. Behaviornya kalau coffee shop begitu ya, orang ngopi ya? Pasti ngedrop. Kecuali makanan pokok. Buka puasa pasti kan mikirnya kayak mungkin di restoran Padang atau di mall gitu. Kalau mau mungkin masih ke takar tuh orang-orang. Tapi kalau misalnya gini pasti akan ada sedikit drop. Mungkin ada yang enggak ya. Mungkin ada yang enggak, tapi gue drop. Dan pada sepuasa jujur gue pasti nombok. Kan paling 30 hari lah, insya Allah lo gantikan lagi ya. Apa-apa. Tapi kalau untuk di bini lu sendiri, ini gue nanya ke lu apa ya? UI itu berarti dari brand sama dari baju itu? Betul. Oke. Dari lu berdua tuh ada IP-nya gak sih berdua? Ada intellectual property-nya gak sih? Ada medianya gak sih lu berdua? Kayak tips parenting atau apalah? Enggak ada. Kita tutup menjalani sebagai diri kita aja, karena ya kita ini apa adanya seperti ini. Gitu. Ya gue sempat kepikir juga sih, apakah memang nantinya kasih solusi ada satu media yang memang khusus muslimah gitu kan? Itu sebenarnya bagus karena ini kan bini gue ya sebagai pengusaha juga. Iya makanya gue ketemu lagi sama teman-teman bini gue yang di balik pengusaha yang gue udah kenal, dan mereka alhamdulillah masya Allah humble. Banyak banget cerita yang bisa diambil dari mereka der. Serius gue juga banyak belajar dari mereka masalah itu. Dari itu banyak perempuan deh. Market perempuan, market brand-brand perempuan tuh kan gede banget. Gue ngelihat memang jujur dari demand juga sih sebenarnya. Ada dua aspek. Yang pertama adalah brand yang masuk pun, di brand-brand di meja ini ya masya Allah atas izin Allah gitu ya. Itu ada beberapa grup atau sister company-nya si brand-brand ini juga justru brand-brandnya adalah mengincar ke market perempuan. Gue bilang, gue laki-laki di sini. Udahlah, brand lakinya aja yang masuk gitu kan. Perempuannya mungkin masih pikir-pikir gitu. Ya, kita sebut aja kita berjalan nama CAF gitu kan. Wardahnya ya pasti dia lebih kepada nyasar kepada perempuan pasti kan. Atau apapun itulah. Nah gue berpikir bahwa kenapa gak bikin media perempuan tapi womanpreneur apa segala macam. Ya memang hostnya juga perempuan. Kayaknya bini lu juga bakat sekali sih. Mungkin bisa bagi hasil sama bini lu bisa nge-host gak sih? Ini gue jadi intermezzo aja sih. Bisa, cuma dilarang sama anak ya pasti. Karena kan gini kan butuh waktu. Sekarang jujur bini gue itu belum pernah meninggalkan anak, maksudnya untuk pergi-pergi. Jadi benar-benar tidur selalu sama anak gue, kecuali anak gue mau nginep di rumah, lagi sering nginep di rumah abang gue yang punya Uncle Bro ini, karena dia seneng banget sama ininya gitu. Dari lahir sampai itu belum pernah meninggalkan, selalu bawa anak. Masya Allah. Dan gue juga ya jadi keparenting nih, gue juga sampai sekarang selama di rumah, selama anak gue mau tidur, gue lagi di rumah, gue pasti akan tidurin dulu. Gue lepas semua kerjaan gue tidurin dulu sampai tidur, baru gue bisa lanjut lagi kerjaan. Ayah emput yang baik.
Berarti ternyata ada sisi lain di balik ini semua yang lu sangat dekat sekali ya. Alhamdulillah. Tapi ada yang, maaf nih bro, ada yang pernah sampai ngomong gini nggak? Dasar lo mengeksploitasi anak-anak lo. Wah itu zaman dulu ya, zaman dulu karena dulu kan nggak kayak sekarang ya, zaman dulu. Sekarang ada TikTok, ada yang istilahnya ya sampai anaknya punya akun sendiri, bukan menjelekan ya, maksudnya emang itu nggak apa-apa gitu loh. Dan dulu, tapi dulu itu tuh orang-orang masih kayak apa ya, tabu mungkin ya. Kita ngepost anak dibilangnya eksploitasi. Walaupun emang kadang-kadang ya kalau ngepost anak engagement beda gitu. Karena anaknya lucu beda kan. Ya orang bosen liat muka gua, liat muka bini gua, terus tiba-tiba ada wajah baru anak, apalagi alhamdulillah anaknya mungkin orang liatnya gemes, lucu gitu kan. Nah, ada anggapnya mentang-mentang anaknya lucu dikontenin terus gitu kan. Zaman dulu tuh orang masih itu banget sampai akhirnya kita yang head komennya gitu. Tapi ya karena kita emang basicnya nggak mau tujuannya buat nge-eksploitasi anak, ya udahlah, jalanin aja. Kan istilahnya Uwi kan dulu ngepost anak cuma sebagai orang tua yang seneng ngepost anaknya gitu. Kan galeri HP-nya kan semenjak ada anak ya isinya anak semua udah. Iya. Ya Masya Allah. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua selaku pasangan suami istri. Dan gue doain lah buat para suami istri yang belum mempunyai keturunan. Semoga Amin. insya Allah gue sumpahin tahun ini lu punya anak bro. Amin, gue sumpahin juga. Amin. Double yang sumpahin berarti. Iya, amin. Biar kita bisa hidup tentram dan lain sebagainya. Terakhir dong, contohin gue dong sebagai penutup. Apa tuh? 2 yang konten lu kan bagus banget. Yang 1 yang apa? Kita romantis pakai bahasa Inggris. Aduh bro. Oh yaudah deh, nggak usah deh. Yang ketawa bedanya hahaha sama muahaha. Aduh, ya? kagak ada istilah gue. Maksudnya gue keluh. Kita kasih solusi.